Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dalam hukum acara praktek PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara, dalam subtema kita yaitu tentang penundaan keputusan KTUN. Ya, di mana di dalam acara Tata Usaha Negara itu ada istilah yaitu tentang adanya penundaan putusan KTUN. Nah, teman-teman tentu tahu, mungkin pernah tahu tentang KTUN, keputusan tata usaha negara itu sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara tentunya. Ya, ini ada beberapa keputusan yang rentan digugat. Antara lain keputusan tentang kepegawaian, keputusan tentang mutasi PNS misalnya, di mana pegawai yang dimutasi itu mengalami keberatan. Dia keberatan karena merasa muncul sebuah kerugian. Mungkin kerugiannya bisa material dan imaterial. Kemudian bisa juga menghambat karir atau karena mutasi itu dianggap sebagai sebuah hukuman disiplin terselubung. Kemudian keputusan tentang hukuman disiplin pegawai negeri sipil atau sekarang mungkin aparatur sipil negara ASN, di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak mempunyai keadilan. Atau keputusan tentang pemberhentian seorang ASN atau pegawai negeri sipil. Misalnya juga dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi. Nah, itu bisa terjadi. Namun, karena Indonesia adalah negara hukum, tentunya kita bisa mengupayakan ketika subjek hukum itu ada sesuatu yang tidak merasakan ada keadilan di sana, maka kita bisa mengupayakan keadilan tersebut. Salah satunya kalau tentang sengketa tata usaha negara, yaitu objeknya keputusan ini ya melalui peradilan tata usaha negara. Nah, ini beberapa prosedur atau bahkan prosedur tentang penyelesaian konflik administrasi negara. Ya, ini kita gambarkan seperti ini ya. Ada konflik administrasi negara tadi yang saya jelaskan, misalnya sengketa kepegawaian, mutasi, pemberhentian PNS atau ASN ya. Ini ada beberapa upaya. Kalau kita bagi, ini ada upaya. Satu adalah upaya administrasi ya, atau non penal atau non litigasi ya. Kemudian di sisi kanan itu litigasi. Kita lihat di upaya administrasi sebelah kiri ini bisa melalui adanya satu ya, di sini pertama keberatan ya, keberatan maka dia ajukan di instansi terkait ya, yang mengeluarkan keputusan tersebut ya, dia ajukan keberatan. Kemudian bisa juga ya, keberatan tidak menghasilkan suatu konsensus ya, atau apa yang diinginkan, maka dia bisa banding administrasi. Apa perbedaannya konsepnya? Kalau keberatan itu pada instansi terkait yang mengeluarkan keputusan, banding administrasi setingkat lebih tinggi ya dari instansi yang mengeluarkan putusan tersebut. Nah, lalu ketika upaya administrasi ini tidak bisa mencapai pada konsensus atau keputusan yang baik untuk beberapa pihak yang sengketa, maka dia bisa ajukan pada gugatan langsung kepada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, ini kalau di sebelah kanan ini adalah dalam skup litigasi peradilan, yang di sini adalah non peradilan, non litigasi. Ini pengertian upaya administratif dalam Undang-Undang PTUN. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas, ada ketidakpuasan terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu tadi yang disampaikan, keberatan dan banding administratif. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Ya, konsepnya adalah di luar ya, keputusan atau instansi yang mengeluarkan keputusan bersangkutan. Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat
tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang sebagai objek tadi sengketa, maka prosedur yang ditempuh disebut adalah keberatan. Tidak setiap KTUN, keputusan tata usaha negara, dapat langsung digugat melalui PTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 5/1986. Terhadap KTUN yang mengenal upaya administratif disyaratkan atau diberikan langkah upaya terlebih dahulu menempuh saluran administratif. Ya, memang kalau ini sebagai kriteria ciri khas terhadap peradilan administrasi itu selalu gunakan namanya di hukum administrasi itu ada salurannya, yaitu ditempuh dulu saluran administratif, ya, kemudian perdata dengan gugatan, ya, baru kemudian penal, ya kita mengenal juga penal, ya, saluran pidana yang tersedia. KTUN yang tidak mengenal upaya administratif, ya, gugatan langsung ditujukan kepada peradilan tata usaha negara di tingkat pertama. Nah, seperti ini gambarnya upaya administratif. Administrasi itu yang pertama keberatan atau administratif diswar kepada keberatan tersebut diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara. Ya, digugatnya ke PTUN. Kemudian banding administratif berupa kepada atasan instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan KTUN, lalu gugatan itu diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setingkat lebih tinggi. Ya sama dalam skema. Nah, ini dua hal ya sebenarnya kalau melalui upaya administratif itu keberatan. Jika keberatan itu mau ditempuh secara langsung maka diajukannya ke PTUN tingkat pertama. Kalau banding administratif maka langsung diajukannya langsung ke PTTUN. Teman-teman bisa lihat di pasal 48 untuk keterangan lebih lanjut di Undang-Undang 5 tahun 1986. Upaya administratif dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, ya, perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebelum mengajukan gugatan ke tata usaha negara. Tentunya terbuka, sebenarnya peradilan tata usaha negara itu juga bersifat terbuka sih ya. Terbuka karena peradilan hakim dianggap dia tidak boleh menolak perkara, ya, terbuka dan dia tahu hukum, makanya terbuka untuk gugatan. Upaya administratif tidak setiap KTUN dapat langsung digugat melalui PTUN karena terdapat sebagian KTUN yang mengharuskan penyelesaian terlebih dahulu melalui upaya administratif. Ya, dasar hukumnya pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986. Ya seperti ya, macam keberatan penyelesaian oleh instansi yang sama, banding administratif penyelesaian oleh instansi atasan atau instansi lain. Ya. Contoh upaya administratif, pasal 25 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Undang-Undang Perpajakan, ya, ada upaya-upaya yang ditempuh apabila ya di ketentuan tentang perpajakan itu, ya, kalau ada suatu ya baik dari ya institusi perpajakan ya bagi wajib pajak itu ketika ada satu hal yang selisih mungkin ya dalam pengenaan pajak ataupun apa yang kewajiban pajak itu harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu, misalnya pengajuan keberatan atau mempertanyakan langsung kepada instansi terkait, ya, itu dalam upaya administratif. Ya, terkadang muncul kekeliruan, itu hal yang wajar ya dalam administratif negara, itu pencatatan itu muncul kekeliruan itu hal yang wajar atau mungkin bisa terjadi. Ya, maka solusi terbaiknya adalah ditempuh dulu tentang upaya administratif ya. Yang di awal keberatan tadi atau mungkin keberatan atau banding administratif ya bisa dilakukan. Tidak serta-merta langsung digugat di PTUN. Mengingat juga
acara di PT UN itu tidak semudah atau secepat yang dibayangkan, kan tentunya memakan waktu juga. Maka mungkin perlu dipertimbangkan untuk teman-teman semua, misalnya yang ingin mengajukan gugatan. Kemudian penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) atau P4P, Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat, ya, sebelum dilakukan litigasi. Nah, ini kita masuk pada sub pembahasan. Maka penangguhan keputusan tata usaha negara itu yang disengketakan itu bisa dimungkinkan, karena PT UN itu menganut asas presumptio iustai causa, ya, yang artinya setiap keputusan yang disengketakan harus dianggap sah, ya, dan dapat dilaksanakan walaupun terdapat gugatan atas keputusan tersebut. Ya, maka persepsinya begini teman-teman, persepsinya kan di peradilan atau acara TUN ini ada asas presumptio iustai causa, ya, walaupun keputusan itu dipersengketakan atau masuk gugatan di tata usaha negara PT UN, nah keputusan tersebut itu tetap diberlakukan, ya, karena keputusan itu untuk kepentingan umum, ada subjek yang berhubungan langsung, hal itu dengan misalnya untuk keputusan yang berlaku secara umum itu kan tidak mungkin ketika masuk objek gugatan dihentikan, ya. Kekuatan hukum harus hilang, maka itu keputusan itu tetap dijalankan. Nah, kemudian dalam hal terjadi suatu kondisi yang memaksa, ya, terkadang penggugat menghendaki adanya penundaan. Ini yang kita bahas, ya. Misalnya ada suatu hal yang krusial atau pertimbangan tertentu yang kuat, ya, mungkin untuk kepentingan umum, ya, itu bisa juga dilakukan penundaan atau penangguhan, ya, pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun hal ini sifatnya pengajuannya. Teman-teman juga akan tahu tuh, pengajuan itu kan boleh diterima, ditolak, ya dikabulkan, ya. Jadi tergantung nanti majelis yang memeriksa atau pengajuan penangguhan itu disetujui atau tidak. Nah, ini kalau mau lebih jelas, ya, di dalam pasal 67 Undang-Undang 586 itu bagaimana proses pengajuan permohonan penundaan. Poin pertama, permohonan penundaan pelaksanaan putusan menurut ayat 3 itu dapat diajukan sekaligus dalam gugatan, ya, dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Pada prinsipnya itu penundaan tersebut itu bisa dimasukkan di dalam klausul di gugatan, ya. Namun dapat diputuskan terlebih dahulu sebelum prosesnya itu, proses yang peradilan umum terhadap pokok gugatan itu diadili atau diproses. Ini terpisah, ya, walaupun masuk dalam suatu gugatan. Poin kedua, permohonan penundaan pelaksanaan putusan dapat diajukan juga, ya, di dalam atau bersama-sama surat gugatan. Yang kedua, selama perkara itu diperiksa baik dengan acara biasa maupun acara cepat. Permohonan penundaan itu bisa. Tadi yang pertama adalah masuk ke dalam gugatan, yang poin yang didapat dari poin kedua ini berarti bisa selama perkara itu diperiksa, walaupun dengan acara biasa maupun cepat itu bisa dimohonkan untuk penundaan ketika ada dalil-dalil yang kuat. Hakim yang terpenting adalah adanya dalil yang kuat pengajuan. Poin ketiga, alasan mengajukan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara adalah sebagai diatur dalam pasal ayat 4, ayat 4. Yang pertama, apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, prinsipnya, ya, keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang dibuat tetap dilaksanakan. Berarti ada persepsi bahwa, ya, ada alasan yang kuat bahwa ketika KTUN itu tetap dijalankan, ya, itu akan merugikan. Ya, misalnya pembangunan, ya, keputusan pembangunan jalur tol, ya, misalnya begitu, ya. Nah, sedangkan di sana ada hak rakyat yang terabaikan, ya, maka mungkin diajukan permohonan penundaan ketika terus dilakukan keputusan tersebut yang ada di dalam keputusan itu, maka ada dampak-dampak yang mungkin tidak bisa dihindari.
Kemudian yang kedua, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Ini pengajuan permohonan penundaan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Cara penyampaian penundaan, penetapan penundaan yaitu penetapan penundaan dilihat di sini oleh ketua majelis hakim itu, misalnya diajukan disampaikan via kurir kepada tergugat. Kemudian bisa juga diekstrak atau amar penetapan via fax, telegram, itu dulu ya, penetapan lengkap dikirim via pos tercatat jurusita Undang-Undang Nomor 9 2004. Kemudian apabila tidak dilaksanakan dipatuhi oleh tergugat maka dieksekusi. Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 1986 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1991, yaitu alur penetapan penundaan. Ini beberapa dasar pertimbangan pemberian penundaan. Ukuran atau faktor untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat antara lain: 1. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Poinnya antara lain dalam hal ini hakim tidak memeriksa pokok perkara. Dan ini sangat harus dihindari karena untuk itu diperlukan pemeriksaan mendalam. Ada hal pemeriksaan. Poin selanjutnya, hakim atau ketua pengadilan harus menimbang-nimbang kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Jadi hakim tidak boleh semaunya untuk memutuskan, tapi ada pertimbangan yang kuat atas kepentingan-kepentingan, termasuk yang paling dominan adalah kepentingan umum atau mungkin kepentingan penggugat dan kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan. Itu dimungkinkan. Di pihak pemohon harus dinyatakan ada kerugian. Yang mengajukan pertimbangan pemberian penundaan, yang mengajukan permohonan penundaan itu harus menyatakan ada kerugian tertentu yang bisa ditafsir, yang harus dipertimbangkan. Seberapa berat kerugian tersebut itu digambarkan dalam pengajuan permohonan penundaan. Dibandingkan dengan kepentingan umum untuk mana keputusan tersebut dikeluarkan. Jadi ada pertimbangan, ada rasional, ada komparasinya antara KTUN ini yang nanti ditujukan untuk masyarakat umum misalnya, itu dibandingkan dengan pemohon tadi, berapa ditimbang-timbang itu kerugiannya lebih besar yang mana nih, bentuk kerugiannya. Kemudian perlu dipertimbangkan poin selanjutnya tentang timbulnya kerugian yang sangat tidak seimbang, yang perlu dicegah dengan segera urgensi, jangan sampai terjadi. Pertimbangan yang kedua, sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan. Oleh karenanya, soal waktu merupakan faktor yang mendesak penanganan permohonan penundaan. Maka isi, bentuk itu harus disusun dengan benar, jelas, dengan alasan yang cukup meyakinkan. Misalnya dalam bentuk formil, berarti kan kita melihatnya dalam bentuk formalitas formil. Yang ketiga, sikap penggugat dalam menentukan fakta-faktanya. Oleh karena pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat, maka penggugat harus ikut membantu dengan serius untuk menemukan fakta-fakta. Hakim juga perlu keyakinan untuk mengungkap fakta-fakta, maka penggugat ini harus aktif juga memberikan fakta-fakta yang mungkin menguatkan atau memberikan keyakinan hakim untuk mempercepat terhadap proses peradilan. Yang keempat, dasar pertimbangan selanjutnya adalah kepentingan penggugat itu dikatakan sangat mendesak. Penundaan pelaksanaan keputusan hanya dapat dikabulkan. Nah, ini poinnya. Penundaan pelaksanaan keputusan itu hanya dapat dikabulkan kalau memang terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi penggugat karena keputusan yang bersangkutan akan segera dilaksanakan. Ini ada keputusan yang meyakinkan bahwa ada hal yang mendesak bagi penggugat. Contoh terdapat keadaan tidak mendesak itu, misalnya kalau keadaan yang tidak mendesak, berarti kebalikannya, kontranya adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan itu belum berniat melaksanakan keputusan tersebut. Tapi ini kembali lagi, berarti ada
ada kecakapan, ya, kecakapan pemikiran hakim di sana. Ya, harus bisa melihat apakah keputusan tersebut memang benar-benar tidak ingin segera dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Ya, ini kan adanya rasio hakim yang digunakan. Kemudian keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan, atau yang kedua ternyata sudah dilaksanakan. Ya. Atau yang ketiga, penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera dilaksanakan. Atau justru ya di sini pihak penggugat sendiri ini yang menyebabkan ternyata keputusan tersebut segera harus dilaksanakan. Yang kelima, penilaian sementara mengenai pokok perkara. Pada waktu hakim atau ketua pengadilan mengadakan penilaian terhadap permohonan penundaan tidak terikat pada ketentuan pasal 53 ayat 2. Karena dasar-dasar tersebut hanya dilakukan untuk pemeriksaan pokok perkara, namun ya, dalam praktek hakim cenderung akan mengadakan pemeriksaan sementara mengenai hal itu. Ya. Poinnya terpenting adalah kalau tampak gugatan pokoknya mungkin dapat diterima dan dapat diterapkan pasal 62 ayat 1 tadi, ya, saat gugatannya, maka tidak ada gunanya memeriksa lebih lanjut permohonan penundaan. Ya, ini hakim tentunya akan tahu, karena pengalamannya, ya, pengetahuannya, ini dia tahu tuh, ya, proses penundaan itu nanti endingnya putusannya seperti apa. Ya, maka kalau dia sudah tahu, oh ini akan tidak dikabulkan, maka ya segera mungkin itu gugatan pokoknya itu dilanjutkan dan penundaan itu tidak diterima. Kalau sebaliknya dari penilaian sementara tampak bahwa pokok gugatan memang mendasar untuk dikabulkan, maka hakim atau ketua pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan itu. Ya, ketika dasarnya kuat, ya maka hakim itu ibaratnya penerawangan. Ya, hakim punya penerawangan ya. Nah, penerawangannya itu kira-kira ini pokok gugatan itu bisa diterima atau tidak. Ya, kalau mungkin pokok penilaian sementara sekilas ya pokok gugatan memang mendasar untuk dikabulkan, maka ya hakim atau ketua pengadilan itu mengabulkan permohonan penundaan tersebut. Nah, ini untuk menguatkan di pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 itu yang pertama poin pentingnya adalah gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan keputusan. Ya, presumptio justa causa tadi. Kemudian penggugat yang kedua dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh BHT berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ini. Yang pertama, dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan ada kepentingan yang dirasa merugikan bagi yang melakukan permohonan penundaan. Yang B, tidak dapat dikabulkan jika kepentingan umum dalam rangka pembangunan atau putusan tersebut mengharuskan segera dilaksanakan keputusan. Ini dua hal yang bertolak belakang yang menguatkan hakim. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Ya. Seperti yang di dalam pasal 67, ya, sehubungan dengan presumptio justa causa dalam hukum administrasi negara yang maksudnya adalah bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar terlebih dahulu. Ya. Kata kuncinya adalah keputusan tata usaha negara itu selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan. Maka sebelum BHT, vonis BHT itu ya tetap dilaksanakan. Kecuali ada penundaan ya. Yang kelima, putusan hakim tidak bersifat ultra petita. Ya. Hakim tidak boleh ultra petita melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius, membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk. Justru kebalikannya. Tidak melebihi tuntutan penggugat, tapi dimungkinkan ada reformatio in peius, ya, membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk, diputuskan lebih buruk supaya itu diperbolehkan oleh norma hukum ya, peraturan perundang-undangan.
Yang keenam, terhadap putusan hakim tata usaha negara berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Erga omnes itu tidak bagi yang mengajukan, yang bersengketa, para pihak, kedua belah pihak, tapi juga ya keterkaitan. Ini instansi yang terkait, ya, itu yang berhubungan secara langsung, ya, itu harus tunduk pada putusan tata usaha negara. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan, point the inter, point the action, atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan. No interest, no action. Ya, orang yang tidak memiliki kepentingan atau tidak diduga tidak mengalami kerugian atas suatu keputusan, maka dia tidak boleh mengajukan tata usaha negara, gugatan kepada tata usaha negara. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan. Ini ada tujuan. Kalau saya katakan itu tujuan filosofis. Tujuan menyelaraskan, menyelesaikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Nah, tentu ini harus diseimbangkan. Sedangkan keputusan tata usaha negara dapat dimohon penundaannya adalah pasal 67 Undang-Undang 586, Undang-Undang Nomor 9 Junto ya, tahun 2004, Junto Undang-Undang 51 tahun 2009 ya, dirubah, dikuatkan, mengatur mengenai penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat. Pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa suatu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut. Ketentuan ini mempertegas prinsip dalam hukum administrasi bahwa suatu keputusan tata usaha negara atau tindakan hukum administrasi itu selalu diduga sah, ya, menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika. Berdasarkan prinsip tersebut, maka keputusan tata usaha negara sebagai suatu keputusan administratif berada dalam kedudukan sejajar dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akta otentik. Oleh karenanya, gugatan tidak dengan sendirinya menunda. Ketika kita ajukan gugatan, tentu kita paham bahwa gugatan kita ini tidak menunda jalannya keputusan. Itu konsekuensinya. Itu yang harus kita tahu. Maka untuk menghindari suatu situasi yang menurut faktanya tidak dapat diperbaiki lagi, menurut pasal 67 ayat 2, keputusan tata usaha negara yang digugat dapat dimohonkan penundaan. Pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tersebut berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini konsepnya, teman-teman. Dan misalnya dalam sengketa kepegawaian ini banyak juga, ya, banyak yang menjadi objek ya, yang diajukan sengketa di pengadilan tata usaha negara itu tentang sengketa kepegawaian. Ya, tadi ada ketidakpuasan dari seorang yang menerima keputusan tata usaha negara, misalnya tentang SK atau SK mutasi, ini seringnya ya SK mutasi, ya, perpindahan atau ditempatkan tidak sesuai, ya, itu bisa ditempuh. Ini pada prinsipnya sama seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Kalau masih bisa dimungkinkan menggunakan upaya administrasi, maka dia tempuh itu menggunakan upaya administrasi ini melalui banding administrasi kepada badan kepegawaian tersebut. Ya. Kalau menggunakan keberatan kepada atasan pejabat pembuat keputusan tersebut, ya, prinsipnya ini dalam satu institusi, ini di luar setingkat lebih tinggi, di luar institusi pembuat surat keputusan tersebut. Nah, kemudian kalaupun tidak di sini banding administrasi tidak ada kesepakatan, maka ini langsung diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau di sini tidak ada keputusan yang bisa memuaskan bagi para pihak bersengketa, maka diajukan ke Mahkamah Agung. Prinsipnya sama di acara perdata. Kalau di sini sama, keberatan tidak mencapai keputusan, maka masuk ke sini. Kalau mungkin dirasa tidak ada upaya administrasi, ya, itu keputusan keberatan ya, PP 53 kepada atasan pejabat pembuat keputusan itu langsung masuk ke pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau di sini tidak ada terselesaikan atau para pihak tidak puas, bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi tata usaha negara dan ke MA.
Lalu apa isi putusannya terhadap permohonan penundaan? Isi putusan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu dapat berupa, pertama, permohonan penggugat dinyatakan tidak terima. Ya, alasannya macam-macam, tidak terima, tidak sesuai, atau para pihak yang mengajukan penggugatan mungkin tidak punya kepentingan, atau mungkin permohonan penggugatan ditolak, dalilnya kurang kuat. Permohonan penggugat diterima untuk seluruh atau sebagiannya diikuti dengan diktum. Putusannya adalah perintah kepada tergugat untuk menunda. Nah, ini kalau sukses permohonan penundaan. Kemudian putusan hakim atau ketua pengadilan tersebut dituangkan dalam suatu penetapan dengan kepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Irah-irahnya ya. Putusan penundaan menunda dengan seketika bekerjanya suatu keputusan tata usaha negara apabila telah diperoleh putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya berakhir pula ini kerjanya penetapan pelaksanaan penundaan tersebut. Ya, ini tujuannya. Ya apa? Tujuannya satu. Ya untuk keseimbangan. Ketika para pengaju penundaan itu menganggap bahwa keputusan itu dapat memberikan dampak yang buruk beberapa pihak atau terutama pihak yang mengajukan gugatan. Nah, itu ya kalau memang diputuskan ya maka penundaan itu dikabulkan, diterima seluruhnya. Agar permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dapat diterima, maka permohonan yang diajukan secara terpisah harus memenuhi syarat-syarat formal yang berlaku untuk surat gugat. Tentunya kita lihat juga syarat formalnya gugatan seperti apa, maka permohonan penundaan itu selayaknya juga mengikuti hal tersebut. Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN harus hanya berkaitan dengan gugatan pokok, tidak boleh melebar ya teman-teman, ya tidak boleh melebar. Gugatannya saja pokoknya kok ini penundaannya pokoknya bisa Z atau melebar ke Y, Z, ya W, ya tidak boleh, harus konsisten dong tentang apa sih ya keputusannya tentang masalah mutasi kepegawaian kok ini melebar penundaannya melebar kemana-mana, itu tidak diperkenankan. Harus fokus pada sama seperti gugatan pokoknya seperti apa. Nah itu ya yang kita bahas tentang penundaan keputusan tata usaha negara, bahwa di dalam acara tata usaha negara yang objeknya yaitu KTUN, seeking ya, keputusan tata usaha negara itu perlu karena beberapa melihat mungkin dalam pelaksanaan itu ada pertimbangan perlu dilakukan penundaan. Terima kasih sudah berpartisipasi ya, di dalam diskusi kali ini. Ya, berkenan melihat video kali ini. Kita ketemu di kesempatan yang lain dalam sub tema pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Sekian.